Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lutfian Hazami SIMM, salah satu dosen program studi manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara. Latar belakang pendidikan saya menempuh sarjana 1 saya di Universitas Mercu Buana Jakarta tahun 2010 sebagai awardee dan lulus di tahun 2014 dengan fokus manajemen keuangan. Pada saat wisuda, saya dinobatkan menjadi wisudawan terbaik di tahun tersebut. Kemudian saya juga sebagai awardee di program Magister Manajemen Universitas Mercu Buana Jakarta, fokus kajian pada manajemen keuangan. Dan manajemen keuangan saya tekuni sampai saat ini. Video ini saya buat dalam rangka menyampaikan PDD UKTPP saya di bidang pengajaran pada mata kuliah pasar modal. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pasar modal. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS dan merupakan mata kuliah pada semester 6 dan memiliki 16 pertemuan, di mana pertemuan 1-7 kita akan membahas sampai sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester. Kemudian di pertemuan 8 akan ada ujian tengah semester, dilanjutkan dengan pertemuan 9 sampai dengan 15. Tentu saja itu mengacu kepada pembelajaran yang ada di RPS. Dan sesi 16 ada ujian akhir semester untuk mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa dalam pencapaian mata kuliah saat ini. Asesmen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 10% untuk kehadiran, 40% untuk nilai tugas, 25% untuk nilai ujian tengah semester, dan 25% untuk ujian akhir semester. Selanjutnya, untuk metode pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama ada ceramah, kualitas post-test, kemudian diskusi, brainstorming, student-centered learning, dan case-based learning yang secara interaktif 2 arah, secara langsung, dan dilakukan secara tatap muka. Materi telah diberikan pada laman LMS Universitas Dian Nusantara di kuliahonline.undira.ac.id. Setiap mahasiswa melakukan penyampaian analisis sesuai dengan materi yang telah diberikan, kemudian dilakukan diskusi antara mahasiswa dan dosen di dalam kelas. CPMK atau capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dasar, teori, dan strategi dalam berinvestasi khususnya di pasar modal, dan mampu mengaplikasikan konsep prinsip ilmu ekonomi dan bisnis di bidang investasi pasar modal dengan memanfaatkan iptek yang berorientasi pada kecepatan hidup atau life skills. Adapun bagaimana cara saya dalam menyampaikan materi kuliah pasar modal akan saya sampaikan dalam micro teaching. Saya akan melakukan micro teaching secara tatap muka di dalam kelas dan akan membahas materi mengenai analisis teknikal. Modul dan bahan ajar sebagai referensi yang digunakan untuk mahasiswa dapat di-download pada LMS kuliahonline.undira.ac.id yang mana itu bisa diakses oleh semua mahasiswa, khususnya mata kuliah pasar modal. Selain itu, mahasiswa juga bisa menggunakan penelitian buku referensi manajemen keuangan yang sudah saya terbitkan dan saya publikasikan untuk bahan referensi mata kuliah pasar modal tentunya. Adapun pembelajaran pada materi ke-12 ini akan terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah pendahuluan, kemudian penyajian, dan tahapan terakhir penutup. Pada bagian pendahuluan, dosen atau saya akan membuka dengan salam pembuka, melakukan review pertemuan sebelumnya, serta menjelaskan capaian pembelajaran pada materi ke-12. Selanjutnya, tahapan penyajian. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari analisis teknikal, prinsip dasar analisis teknikal, bentuk-bentuk analisis teknikal,
tren pola grafik, analisis teknikal. Pada akhir sesi diharapkan mahasiswa melakukan interaksi antara dosen dengan mahasiswa melalui diskusi tanya jawab, dan apabila ada mahasiswa yang belum memahami materi, mahasiswa bisa mengajukan pertanyaan. Baik, mari kita saksikan micro teaching yang akan dilakukan di dalam kelas pada mata kuliah pasar modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So good morning everyone. Good morning. How are you today? Oke, terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan hari ini ya. Jadi hari ini kita akan lanjut di pertemuan 12 ya, terkait dengan pasar. Oke, baik, sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Kita mulai materi hari ini ya, terkait dengan analisis teknikal ya. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin absen dulu nih teman-teman semua yang hadir pada hari ini ya. Oke, Rio Agustin ada? Hadir. Grifo mana? Oke, Grifo hadir. Rivaldo? Hadir. Yofi? Zita? Nuraini? Hadir, Pak. Oke, terima kasih banyak semuanya hadir ya pada hari ini. Luar biasa atas atensinya. Oke, baik. Kita langsung saja masuk ke materi hari ini, yaitu analisis teknikal. Oke. Nah, analisis teknikal, sebelum lebih lanjut, saya ingin mereview dulu nih. Kemarin kan di minggu lalu kita sudah belajar yang namanya analisis fundamental. Nah, kemarin apa sih yang sudah kalian pelajari yang terkait dengan analisis fundamental? Boleh acungkan tangannya. Oke, baik, sebelah kiri dulu deh, berdiri. Siapa namanya? Halo Pak, saya Arthur Alfredo, NIM saya 111221193. Ya. Oke, analisis fundamental itu adalah suatu cara investor melihat suatu perusahaan mulai dari asetnya sampai keuangannya secara ekonomi mikro dan makro. Oke, bagus sekali. Selanjutnya yang sebelah sini siapa namanya tadi? Halo Pak, halo semuanya, teman-teman semua. Jadi nama saya Muhammad Satria Fajar dengan NIM 111221204. Mengenai analisis fundamental yang dibahas kemarin, saya ingin menyampaikan bahwa kalau analisis fundamental itu memiliki pengaruh besar, terutama pada dampak saat ini, karena untuk saat ini kan suatu negara lagi perang dan juga krisis-krisisnya, dan juga itu sangat berguna untuk kita dalam melihat suatu laporan saham di dalam suatu negara tersebut. Oke, baik, terima kasih. Artinya negara atau politik ya, suatu negara yang sedang konflik itu bisa berdampak kepada perusahaan dan harga sahamnya, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar analisis teknikal. Di fundamental kita belajar bahwa ini perusahaan yang baik yang bisa kita incar, ya. Caranya gimana? Kemarin ada laporan keuangannya, ya. Terus lihat mikro makro sebuah negaranya. Oh, ketemu nih Pak Lutfi, saya cocok dengan perusahaan ini di Indonesia. Nah, setelah kita tahu Pak, saya pengen beli saham BCA misalkan, ya. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan sih kita harus beli Pak Lutfi? Benar ya? Saya tahu perusahaannya, tapi kapan belinya? Nah, belinya kapan? Itu menggunakan analisis teknikal. Oke, sebab itu kita perlu belajar yang namanya analisis teknikal. Nah,
pada pembelajaran hari ini ada beberapa yang harus kalian capai. Ya. Yang pertama adalah kalian harus mengerti terkait dengan konsep dasar terkait dengan analisis teknikal. Kemudian kalian harus memahami dan mampu menganalisis serta mengidentifikasi berbagai pola dan tren grafik harga untuk apa? Pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya kita belajar yang namanya support dan resistance. Tujuannya itu apa? Untuk mengenali, menggunakan level. Oh, ini harganya udah terlalu tinggi. Oh, ini harganya sudah terlalu rendah. Nah, nanti kita akan belajar pengambilan keputusannya seperti apa. Nah, sebelum lebih lanjut, saya selalu seperti sebelum-sebelumnya ya, bahwa ada yang namanya pretest. Jadi saya ingin melihat apakah kalian itu sebelum saya ajarkan dan setelah saya ajarkan itu ada peningkatan pengetahuan atau tidak. Oke, silakan di scan sebentar. Oke, ya, silakan dikerjakan. Terima kasih sudah dikerjakan. Luar biasa, hasilnya sudah masuk ke saya. Ada yang 60, 70. Memang rata-rata masih belum banyak yang mengetahui terkait dengan masalah technical analysis. Yuk kita belajar. Apa sih analisis teknikal? Jadi, ya, analisis teknikal adalah metode evaluasi instrumen keuangan. Yang pertama, untuk melihat pergerakan harga saham berdasarkan data historis. Jadi kita melihat secara data historisnya nih. Kan tiap hari ada kegiatan jual beli, benar ya? Nah, itu harganya berapa? Kan kadang-kadang karena dia sistemnya kemarin kita belajar adalah jual beli tergantung dengan permintaan pasar, kadang naik, kadang turun. Nah, harganya kita catat. Kemudian kita lihat polanya seperti pada gambar ini nanti, ya. Terus identifikasi pola dan tren harga itu adalah analisis teknikal. Jadi kita menganalisis nanti polanya naik atau turun. Yang ketiga, volume transaksi sebagai konfirmasi sinyal. Kenapa penting melihat jumlah berapa banyak yang beli dan berapa banyak yang jual, atau itu disebut dengan volume transaksi. Tahu hukum permintaan penawaran ya? Kalau banyak yang minta, harga akan naik. Kalau banyak yang jual, harga akan turun. Makanya kita perlu melihat ya transaksi. Nah, tujuannya apa? Untuk memprediksi harga saham. Nah, prinsip dasar dari analisis teknikal. Yang pertama adalah kita melihat refleksi pasar. Pasar itu menarik di pasar modal. Pasar di sini artinya adalah investor. Jadi investor di pasar modal itu dia akan melihat secara fundamental, psikologis dan sentimen. Ketika Trump menyampaikan ada tarif 32%, ya, ini akan berdampak kepada perekonomian Indonesia, sehingga ini bersinyal bahaya bahwa perusahaan akan rugi nih, daripada nanti dia rugi saya jual sekarang. Ditambah Trump bilang bahwa harus menarik investasi di luar negeri. Jadi investor Amerika itu jual sahamnya. Ditambah adanya rupiah yang melemah. Jadi sentimen harga saham langsung turun. Selanjutnya adalah pergerakan tren. Nah, biasanya tren itu ada gambarnya. Namanya tren ya. Tren adalah sesuatu yang memiliki kecenderungan naik atau turun. Nah, kita lihat ini perusahaan kan, kalau kita lihat laporan keuangan berjelimet ya angka-angkanya, benar ya? Nah, kita melihat trennya naik atau turun. Nanti kita akan praktek ya. Terus selanjutnya adalah sejarah berulang. Maksudnya gimana Pak Lutfi? Suatu saham biasanya pada periode tertentu ya dia akan kembali naik atau kembali turun. Contoh saham pada saat lebaran. Kebanyakan saham-saham konsumsi itu naik menuju lebaran. Kenapa? Wah, banyak nih orang yang beli kecap, bener ya? Beli Indomie, itu saham Indonesia, bener ya? Karena banyak yang beli nih, sahamnya
naik. Pasti setiap lebaran atau mau lebaran dia sahamnya naik tuh. Makanya sebelum lebaran kita beli saham tersebut. Walaupun kenaikannya tidak signifikan, tetapi kan lumayan naik ya. Terus setelah lebaran selesai masih turun, karena trennya turun. Udah gak ada yang beli lagi. Paham ya? Nah itu yang disebut dengan sejarah berulang. Nanti tahun depan gitu lagi. Next. Nah, tren dan pola grafik. Ada istilah uptrend atau bullish. Kenapa disebut bullish? Bull itu kan banteng ya. Banteng duduknya ke bawah atau ke atas? Ke atas, makanya dia disebut bullish, dari bawah ke atas. Gitu ya, maksud apa yang dimaksud dengan bullish ya. Terus ada downtrend atau bearish, diambil dari kata bear, beruang. Kalau beruang nyerang itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Atas ke bawah, makanya disebut bearish, dari atas ke bawah. Lihat trennya. Jadi kalau misalnya ini dia ke sini itu downtrend, dia ke sini dia uptrend namanya. Paham ya? Terus ada pola grafik populer, ada head and shoulder. Maksudnya apa sih Pak Lutfi? Kemudian ada double top down, ada triangle. Jadi ketika kita belajar pola grafik, lihat nih, ya ada kepala, ini bawah. Kayak ini pundak, kepala, pundak, benar nggak? Nah, kalau dia dari bawah kepala ke bawah, kecenderungannya sahamnya akan naik. Tuh, enak ya? Belajar teknikal. Atau sebaliknya, double top. Kalau kebalik ya, misalkan contoh ini nih. Ini di atas, ini di atas, ini di bawah. Pasti setelah di sini dia akan turun. Ada huruf W, ada huruf M. Nah, itu yang disebut dengan head and shoulder dan double top atau double bottom. Paham ya? Nah, ini yang paling menarik. Ada titik support dan ada titik resisten, atau yang ketiga ada level berganti. Kita akan fokus pada dua dulu. Ada level support, ada level resisten. Apa sih Pak Lutfi yang dimaksud dengan level support? Support adalah area harga di mana permintaan cukup kuat. Ya, kalau resisten penawaran cukup kuat. Suatu saham ternyata punya pola yang unik. Maksudnya gimana Pak Lutfi? Kalau dia udah mencapai titik resisten, titik support di bawah, ya, dia udah capek nih, jual terus dia akan naik. Sama kayak orang kalau lari kencang kan naik di atas nih, lari kencang ya, capek nggak? Maka pasti larinya akan turun. Makanya perhatikan, banyak nih yang beli, kita tunggu sampai dia udah capek, dia udah turun, nah baru kita beli. Gitu ya. Jadi ada titik support, ada titik resisten. Support ketika di bawah naik, resisten udah nyampe atas, itu bahaya nih, dia akan turun nih. Gitu. Paham ya? Nah, yang paling penting dalam analisis teknikal adalah volume transaksi. Ya, jadi kalau kalian sudah masuk ke akun pasar modal atau investasi kalian, contoh akun MNC Sekuritas atau Valburi Sekuritas ya, masuk pasti ada akun yang namanya buy and sold atau sell ya. Nah, di situ kita lihat lebih banyak mana yang jual atau lebih banyak mana yang beli. Kalau banyak yang jual, berarti kemungkinan harganya akan turun. Kalau banyak yang beli, berarti kemungkinan harganya akan naik. Nah, itulah pentingnya kita belajar volume transaksi. Ada juga loh, ketika harganya naik, tapi volumenya malah menurun. Ini harus diperhatikan ya. Artinya apa? Ini ada tanda peringatan akan potensi pembalikan tren. Artinya udah mulai mau turun. Ya.
penting memahami ini supaya apa? Kita tahu, oh posisinya lagi banyak jual, mau beli nggak? Kalau jual berarti kalau banyak yang jual, trennya maka akan turun. Kalau trennya turun, beli atau enggak? Beli. Saya ingin ada satu volunteer yang maju untuk praktek. Siapa? Oke, boleh. Saudara Alvin tadi ya, silakan maju. Oke, Saudara Alvin ya. Ya, Pak. Oke, Alvin. Minggu lalu sudah melakukan analisis fundamental ya. Ya, Pak. Nah, dari fundamental, Alvin ini menemukan perusahaan apa sih yang bagus menurut Alvin? Oke, jadi kemarin itu saya tertarik sama satu perusahaan, Pak. Apa itu? Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk. Apa kode sahamnya? Oke, Silakan, silakan. Pak. Ya, silakan. PANI. Ini Cika, ini ya. Ini ya. Ya, silakan. Oke, gitu caranya ya. Luar biasa, Alvin. Nah, good. Nah, ya, ini adalah kondisi saham dari Pantai Indah Kapuk hari ini. Lihat, Pak, kalau angkanya 0 tidak merah, kalau merah artinya sahamnya turun. Ya, kalau dia hijau, sahamnya naik. Nah, sekarang kondisinya 0, berarti tidak naik atau tidak turun. Artinya sideways tadi ya, artinya datar. Ada naik, ada turun, ada sideways kan tadi ya, artinya datar. Nah, sekarang Mas Alvin, ini kan satu hari terakhir. Ya, coba kita lihat dalam year to date ya, kita klik year to date. Nah, sekarang Mas Alvin analisis mana yang downtrend, mana yang uptrend. Oke, jadi di awal tahun mengalami uptrend sedikit, lalu mengalami downtrend. Oke. Ini udah coba naik tapi turun lagi, Oke. coba lagi naik tapi masih turun. Ah. Akhirnya di bulan April downtrendnya lumayan parah di bulan April ya. Oke. Tapi berhasil support di sini ya, Pak. Ya. Terus sustain ke di 11.000 ya. Oke. Good. Gitu. Nah, terus kita juga bisa lihat klik di finansialnya dia. Pantai Indah Kapuk ternyata saat ini mengalami turunan. Tadi standar ya, sekarang turun. Nah, ini adalah laporan keuangannya dia. Atau kemarin kita menggunakan namanya analisis fundamental. 11.000 ya, 100. Nah, pertanyaannya Pak, kita lihat, mau beli harga segini atau enggak dengan keuangan yang tadi, dengan kondisi ekonomi sekarang? Lihat, trennya uptrend atau downtrend? Ini downtrend. Downtrend, artinya harganya akan turun. Jadi bagusnya gimana? Kalau mau beli silahkan, tetapi tunggu dulu, bertahap. Kalau mau beli boleh, tetapi bertahap. Kenapa? Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu resisten dan support. Ini adalah titiknya dia, ya. Kemudian, nah, kita lihat di sini. Nah, titik potongnya. Oke, coba. Tren yang ini, jangan tren yang ini ya, ini ketinggian trennya. Tren yang ini ya, ini adalah tren tertingginya dan ini adalah tren terendahnya. Oke, yang kita pelajari hari ini adalah support dan resisten. Biasanya ya, kita lihat sampai di sini ya, ketika dia menyentuh nih, ada dua titik di sini dan di sini. Kalau dia menyentuh titik ini, berarti dia akan turun. Ketika dia menyentuh titik ini, dia akan naik. Artinya setelah ini kita lihat dulu dia arahnya kemana nih. Ini kan lagi sideways nih, lagi datar nih, lagi pertarungan antara pembelian dan penjualan. Nah, ini kita lihat posisinya dia nanti naik atau turun dilihat dari penjualan dan pembelian. Kalian harus buka
dia sekarang ini lebih banyak jual atau lebih banyak beli? Ada kemungkinan dia lebih banyak jual karena trennya sedang turun. Oke, contoh tadi ada head and shoulder. Apa sih yang dimaksud dengan head and shoulder, Pak? Ini pundak, kepala, pundak pasti akan naik gitu. Ya, kalau kalian di sini, ada bawah, kepala, pundak lagi, terus posisinya di sini nih, dia akan naik terus. Oke, nah sekarang posisi rata-rata ada di sini. Ya, ketika nih, ini menarik. Ketika kita melihat harga jual dan harga belinya, ya, condong kemana? Tuh, turun lagi. Tadi udah mulai hijau, turun lagi. Kenapa? Kita harus melihat tadi historical data, lebih banyak yang jual atau lebih banyak yang beli. Baru kita bisa menentukan, ini akan naik nih, ini akan turun. Tapi kita bisa simulasi, bisa simpulkan dari ini adalah trennya adalah turun, gitu ya. Trend. Jadi Pak, kalau di posisi seperti ini kita harus apa? Wait and see namanya. Tunggu dulu, dia arahnya naik atau turun. Atau lihat lebih banyak jual atau lebih banyak beli. Kalau lebih banyak jual, tunggu sampai turun baru kita beli. Gitu ya. Mas, boleh nanya apa? Boleh, silakan betul. Jadi head and shoulder itu maksudnya ini bawah gini, bagian shouldernya tuh ada Seperti huruf M. Huruf M ini kan M di sini, ini kan, tuh, benar ya? Ini ke bawah, ya kan? Naik ke bawah. Ini dia lagi mau turun dulu, lagi lihat, terus dia mau naik lagi kan? Jadi ada kemungkinan kalau misalnya udah kayak gini dia bakal naik lagi. Betul. Oke. Ada kemungkinan. Untuk memastikan kemungkinan itu benar atau salah, pastikan ya, lihat volume transaksinya, lebih banyak jual atau lebih banyak beli. Oke, silakan ya. Menganalisis saham itu tidak bisa satu alat, banyak alat. Pastikan ekonominya juga dipantau. Oke, ada pertanyaan? Kita masuk ke sesi diskusi barangkali. Atau ada yang ingin menyampaikan pendapat pembelajaran hari ini? Boleh? Ya, silakan. Jadi di situ kan Bapak membahas tentang sinyal palsu kan? Iya. Nah, jadi itu dampak dari perusahaan itu gimana sih Pak? Dan juga gimana caranya agar perusahaan itu lebih aware lagi terhadap sinyal palsu itu? Oke, jadi teman-teman sekalian, sinyal palsu ini ya terkadang bisa disampaikan oleh perusahaan sendiri atau terkadang disampaikan juga oleh investor. Kita masuk ke tahap terakhir ya, yaitu kesimpulan bahwa analisis teknikal itu alat pembantu ya, bukan satu-satunya alat. Jadi kalian harus mengcombine semua, analisis teknikal dan fundamental. Nah, perlu latihan konsisten karena kita harus melihat tren terus ya. Kemudian harus dikombinasikan dengan analisis yang lain agar hasilnya lebih akurat ya, sehingga pengambilan keputusannya juga lebih akurat. Oke, silakan di share lagi untuk yang post test. Baik semuanya, saya sudah melihat hasil post testnya ada peningkatan ya, ada yang dapat 100, ada yang dapat 80, ada yang 90, artinya dari nilai tadi itu sudah meningkat drastis. Artinya saya sangat senang bahwa pembelajaran hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, itu saja untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih banyak untuk diskusinya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata maupun perbuatan selama perkuliahan berlangsung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.